Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afriani dengan NIM 2102055157 dari Program Studi S1 Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selamat menyaksikan. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya pencernaan. Pada mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Organ pencernaan pada mulut yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Lidah berfungsi memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan, sedangkan kelenjar air liur membantu menelan makanan dengan mudah dan sebagai pelindung rongga mulut. Berikut merupakan gambar produksi kelenjar air liur pada mulut. Dalam mulut, makanan dikunyah lebih lunak agar lebih mudah untuk dicerna, untuk kemudian didorong ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya, kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Pada dinding kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu ketika otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Selain pencernaan mekanik pada lambung, terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Zat-zat yang dihasilkan lambung yaitu asam HCl yang berfungsi untuk memecah protein yang melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya ada juga enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Serta lambung juga menghasilkan mukus yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Hasil pencernaan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi menjadikan makanan menjadi bubur yang disebut dengan bubur kimus. Makanan-makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus. Proses pencernaan pada usus halus dibantu oleh organ lain dalam tubuh, yaitu hati dan pankreas. Pada proses pencernaan, hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang berperan dalam membawa limbah metabolisme dan memecah lemak dalam usus halus saat pencernaan berlangsung. Selain hati, ada juga organ lain yaitu kelenjar pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim yang berperan dalam mencerna lemak dan protein. Dengan bantuan hati dan kelenjar pankreas serta enzim yang dihasilkan oleh usus halus, makanan yang dicerna tadi siap untuk diserap nutrisinya atau sari-sari makanannya. Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada usus halus. Berikut merupakan gambaran dari dinding usus halus yang permukaannya terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjut-jonjut usus yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan, yang mana di situ terjadi penyerapan sari-sari makanan atau nutrisi. Kemudian sari-sari makanan tersebut diangkut oleh sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan tersebut menjadi energi yang bermanfaat bagi manusia. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian sisa makanan tersebut akan diubah menjadi kotoran yang selanjutnya akan dibuang melalui anus.
Anuslah tempat tujuan akhir dari proses pencernaan pada manusia. Demikianlah penjelasan pada sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.